am Loki of Asgard, and I am burdened with glorious purpose. Selamat datang di Watch Mojo Indonesia, dan hari ini kita akan menghitung mundur pilihan kami untuk daftar para supervillain Marvel Cinematic Universe yang paling licik, cerdik, dan profesional yang membuat para Avengers jadi kewalahan menghadapinya. Let's talk business. Nomor 10, Thanos. You should have gone for the head. Dimulai dari supervillain MCU terbesar sejauh ini, sang penakluk antar galaksi ini memang menakutkan karena tekadnya yang luar biasa untuk mencapai tujuannya dan ambisinya dalam mengumpulkan Infinity Stones tanpa lelah serta kecerdasan dan sifat tenangnya. We were happy on my home planet. Going to bed hungry, scrounging for scraps. Your planet was on the brink of collapse. I'm the one who stopped that. Memang kekuatan inilah yang membuat Avengers pertama kali mengalami kekalahan besar karena kesulitan mencegah Thanos menjentikan jari dengan Infinity Gauntlet-nya sehingga terjadilah peristiwa blip. Meski tetap punya titik kelemahan, Thanos selalu memikirkan strateginya dengan matang dan jarang sekali membiarkan emosi mengganggu rencananya. What's your name? Gamora? You're quite the fighter, Gamora. Come, let me help you. Nomor 9, Mysterio. Spider-Man Far From Home. You handled yourself well out there today. Saw what you did with the tower. We could use someone like you on my world. Thanks. I'm sorry, your world? Seperti yang ada dalam daftar pilihan kami, beberapa villain MCU ini menunjukkan kecerdasan mereka melalui tipu daya, manipulasi, dan kebohongan termasuk Quentin Beck yang diperankan oleh aktor nominasi Oscar Jake Gyllenhaal. It's too late. Whatever happens, I'm glad we met. Si kepala akuarium ini berhasil meyakinkan Nick Fury dan Spider-Man bahwa dia berasal dari universe lain yang ingin memperingatkan mereka tentang ancaman dari para Elementals. Nyatanya, Beck hanyalah mantan karyawan Stark Industries yang kecewa setelah dipecat dari proyek holoproyeksi canggihnya. Meski begitu, Beck memiliki kemampuan hebat dalam menciptakan teknologi yang luar biasa dan tetap selalu selangkah lebih maju dari lawan-lawannya. Spider-Man's real name is... Spider-Man's name is Peter Parker. Nomor 8, Alexander Pierce, Captain America: The Winter Soldier. Is he in there? Nothing some earmarks can't fix. I'm here to ask a favor. I want you to call for a vote. Project Insight has to be delayed. Pemilihan Robert Redford, sang pemenang Oscar, untuk memerankan Alexander Pierce adalah keputusan yang sangat cerdas untuk MCU. Tak hanya memiliki reputasi baik di film thriller politik klasik seperti 3 Days of the Condor, tapi dia juga memiliki citra publik yang positif sehingga memberikan kejutan yang tak terduga saat memerankan tokoh antagonis. Batroc was hired anonymously to attack the Lemurian Star. He was contacted by email and paid by wire transfer. And then the money was run through 17 fictitious accounts. Sebagai pakar politik sekaligus kepala Dewan Keamanan Dunia, Pierce menggunakan kecerdasan, koneksi, dan pemahaman geopolitiknya untuk menyusupkan agenda Hydra di Amerika. Pierce bahkan mengatur Winter Soldier untuk menyerang Captain America demi menjatuhkan para pesaing politiknya sebelum akhirnya dibunuh oleh Nick Fury sebagai bentuk pembalasan. Hail Hydra. Nomor 7, Eric Killmonger Stevens, Black Panther. It was taken by British soldiers in Benin, but it's from Wakanda, and it's made out of vibranium. Don't trip, I'm gonna take it off your hands for you. Apakah Killmonger sebenarnya punya niat yang baik? Meskipun caranya sangat kasar dan penuh amarah, kita mungkin bisa sedikit memahami motifnya yang muncul dari rasa kekecewaannya terhadap Wakanda. Baginya, Wakanda hanya mementingkan penduduknya sendiri dan mengabaikan penderitaan bangsa kulit hitam di seluruh dunia. Sebagai seorang ahli strategi militer yang jenius sekaligus mantan tentara SEAL, Killmonger menggunakan seluruh kemampuan yang ia pelajari untuk merebut tahta T'Challa. Yang ditakuti bangsa Wakanda dari Killmonger adalah bukan hanya karena ambisinya untuk menguasai dunia, tetapi karena dia memiliki rencana yang sangat detail dan matang untuk mencapai segala tujuannya. I know how colonizers think, so we're gonna use their own strategy against them. We're gonna send vibranium weapons out to our war dogs. They'll arm oppressed people all over the world, so they can finally rise up and kill those in power. Nomor 6, Ivan Whiplash Vanko, Iron Man 2. Yeah, do that now.
Walaupun film Iron Man 2 tidak sefenomenal film pertamanya, Ivan Vanko alias Whiplash yang diperankan oleh Mickey Rourke tetap diingat sebagai supervillain yang berkesan oleh para fans Marvel. Meskipun Justin Hammer juga licik, Vanko lebih unggul dalam hal teknologi. You come from a family of thieves and butchers. And now, like all guilty men, you try to rewrite your own history. Vanko adalah seorang insinyur jenius yang menyimpan dendam pada keluarga Stark. Dia menggunakan teknologi serupa milik Howard Stark untuk membuat senjata canggih. Selain itu, dia juga memanfaatkan drone milik Justin Hammer untuk menyerang Tony Stark sebagai balas dendam. Meskipun rencananya gagal, kecerdasannya dalam menggunakan teknologi memberikan ancaman yang serius bagi Stark. Nomor 5, Helmut Zemo, Captain America Civil War. Father lived outside the city. I thought we would be safe there. My son was excited. He could see the Iron Man from the car window. Dilihat dari sisi manapun, motif Zemo memang masuk akal dan inilah yang membuatnya menjadi sosok villain yang hebat. Seperti Killmonger yang diperankan oleh Michael B. Jordan, karakter Zemo yang diperankan oleh Daniel Bruhl juga didorong oleh latar belakang tragis yang memotivasi tindakannya. More powerful men than me have tried. But if I could get them to kill each other. Dia kehilangan keluarganya saat Sokovia hancur dalam pertempuran besar dalam Avengers Age of Ultron. Rasa sakit itu membuatnya ingin membalaskan dendam pada Avengers. Alih-alih melawan mereka secara langsung, Zemo memilih menghancurkan Avengers dari dalam. Dengan rencananya yang licik, dia berhasil membuat para Avengers saling tidak percaya hingga akhirnya terpecah. Zemo membuktikan bahwa untuk mengalahkan musuh tidak selalu dibutuhkan kekuatan, tetapi kecerdasan dan strategi. Spend all that time, all that effort, and to see it fail so spectacularly. Did it? Nomor 4, Aldrich Killian, Iron Man 3. That's the brain. Strangely mimetic though, wouldn't you say? Wow, that's amazing. Thanks, it's mine. What? This, you're inside my head. It's a live feed. Film ketiga Iron Man menuai pro dan kontra karena beberapa plot twistnya. Salah satunya dengan mengungkap karakter Mandarin versi Ben Kingsley hanyalah aktor bayaran semata. Sementara Killian versi Guy Pearce mengklaim dirinya sebagai sosok Mandarin yang sebenarnya. Meski film Shang-Chi di tahun 2021 akhirnya memperkenalkan sosok Mandarin yang aslinya, kecerdasan Killian sebagai pendiri AIM tetap tidak bisa disangkal. How can I be pissed at you, Tony? I'm here to thank you. You gave me the greatest gift that anybody's ever given me. Desperation. If you think back to Switzerland, you said you'd meet me on the rooftop, right? Dia adalah ilmuwan dan pengusaha brilian yang hampir sebanding dengan Tony Stark. Meski teknologi ekstremis buatannya digunakan untuk tujuan yang jahat, sebenarnya teknologi tersebut memiliki potensi besar untuk merevolusi dunia medis. Kalau saja Iron Man mau menanggapi Killian dengan serius di pesta malam tahun baru itu. Titillated by the notion of working with you. Yeah? Yo, ditch these clowns. I'll see you up on the roof in 5 minutes. Just gonna try to get my beak wet real quick. You know what I'm talking about? I'll see you up there. Damn betcha. Nomor 3, Loki. We have no quarrel with your people. An ant has no quarrel with a boot. You planning to step on us? I come with glad tidings. Bukan tanpa alasan Loki dijuluki sebagai God of Mischief. Saudara angkat Thor ini terkenal dengan kemampuan manipulasi dan trik ilusi. Kekuatan ini digunakannya untuk kabur dari kejaran Thor dan para Avengers. Loki selalu merancang strategi licik untuk mencapai tujuan jahatnya, seperti dalam film Thor pertama. Dia menggunakan taktik licik untuk memanipulasi orang-orang di sekitarnya sampai dia berhasil merebut tahta Asgard secara paksa dalam Thor The Dark World. No. Thank you. Walaupun Loki tewas di Avengers Endgame, varian Loki dari tahun 2012 yang berhasil kabur itu membuka jalan untuk cerita barunya di serial Loki. Nomor 2, Ultron, Avengers Age of Ultron. How could you be worthy? You're all killers. Stark. Jarvis. I'm sorry, I was asleep. Or I was a dream. Mungkin terkesan kurang adil kalau membawa Ultron ke dalam daftar ini karena dia merupakan sebuah robot ciptaan Tony Stark dan Bruce Banner. Ultron memiliki suara khas android yang diisi oleh aktor James Spader yang sangat mendukung karakter licik dan kejamnya. It's worth billions. Now so are you.
It's all under your dummy holdings? Finance is so weird. Dibekali dengan teknologi Stark Industries serta kecerdasan buatan tingkat tinggi, Ultron terus-menerus mengungguli Avengers dan hampir berhasil mencapai tujuannya, yaitu menghancurkan seluruh umat manusia. Walaupun pada akhirnya berhasil dikalahkan, kejahatan yang dilakukannya di Sokovia telah meninggalkan dampak besar hingga mencoreng citra Avengers di mata dunia. This is the best I can do. This is exactly what I wanted. All of you against all of me. How can you possibly hope to stop me? Sebelum kita lanjut, kami mengupload video setiap hari. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu bisa memilih untuk mendapatkan notifikasi secara berkala atau setiap kali kami mengupload video. Kalau kamu menggunakan handphone, jangan lupa untuk nyalakan notifikasi di bagian pengaturan. Nomor 1, Arnim Zola, Captain America, The Winter Soldier. Rogers, Stephen, born 1918. Romanov, Natalia Alyanovna, born 1984. Awalnya, Arnim Zola adalah karakter figuran yang berperan sebagai bawahan Red Skull di film Captain America The First Avenger. Namun, di film The Winter Soldier, sang ilmuwan Hydra ini kembali dengan wujud yang berbeda. Seperti yang dijelaskan dalam film, Zola ditangkap oleh militer Amerika pada akhir Perang Dunia Kedua dan berhasil menghindari hukuman atas kejahatannya dengan bekerja untuk S.H.I.E.L.D. I am not a recording, Fräulein. I may not be the man I was when the captain took me prisoner in 1945, but I am. Tanpa disadari, mantan Nazi ini memiliki tujuan jahatnya sendiri, yaitu merancang infiltrasi Hydra dan mengambil alih pemerintahan Amerika Serikat. Zola merupakan karakter yang paling jenius. Buktinya, saat dia sekarat, dia membuat dirinya tetap hidup dengan mentransfer dirinya ke dalam sebuah program komputer. I have never been more alive. In 1972, I received a terminal diagnosis. Science could not save my body. Menurutmu, siapa supervillain MCU yang paling jenius? Tulis pendapatmu di kolom komentar. You heard your orders. Let's get to it. Apakah kamu setuju dengan pilihan kami? Cek juga video lainnya dari Watch Mojo Indonesia. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami.